Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Monthly Stock Hunt edisi November 2020. Sebenarnya ini adalah edisi perdana dari AMTA untuk Monthly Stock Hunt. Alasan diadakannya acara ini karena hasil backtest dan forward test dari AMTA Badarologi selama 1 tahun ini telah meyakinkan bahwa forecast untuk chart weekly ternyata tidak kalah efektif dengan chart daily. Karena kinerja AMTA Bandarologi dalam chart weekly bekerja efektif selama sebulan, maka sangat efektif dalam memberikan stock picks yang masa berlakunya 1 bulan juga. Monthly Stock Picks ini akan diadakan setiap bulan dengan pembicara utama Pak Angelo dan akan didampingi dengan rekan pembicara yang berbeda-beda. Dan rekan pembicara untuk awal bulan ini adalah Pak Arya Santosa. Terima kasih Pak Arya bersedia mendampingi acara bulan ini. Pak Arya dan Pak Angelo telah bekerja sama menjadi salah satu speaker di acara IFTA Conference 2020 dengan topik Market Volume to Locate Demand Power and Selling Pressure. Topik itu adalah asal-usul Bandarologi AMTA. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan grup Telegram AMTA Bandarologi, kami senang mengundang untuk bergabung di link yang akan saya masukkan ke menu chat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Pak Angelo akan mengulas beberapa saham yang cocok untuk menjadi stock picks November 2020 beserta strategi tradingnya yang agresif. Kami persilakan Pak Angelo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Bagus, Pak. Bagus ya? Oke, makasih. Oke, jadi setiap awal bulan AMTA akan mengadakan monthly stock hunt ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk edisi sekarang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu selama sebulan ke depan. Yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu adalah dasar dari stock pick yang diberikan setiap awal bulannya ya. Dasarnya adalah 2 signal dari bandarologi. Jadi kalau kita mau dapatkan signal ini untuk harga yang sudah confirm akan bagus di bulan November, pertama adalah signal buy and hold. Nah ini yang kalau kita lihat di chartnya itu kalau indikator MMR-nya bergerak naik. Dan yang kedua adalah signal bottom fishing. Nah ini adalah kalau harga sudah confirm di uptrend, yaitu harganya sudah menembus ke atas resisten big player, lalu dia koreksi sampai muncul signal-signal overbought 1, 2, 3, atau 4 yang menjadi kesempatan bagus sekali untuk bottom fishing. Nah 2 signal inilah yang akan kita gunakan untuk trading kita selama sebulan ke depan dengan periodicity weekly ya, karena weekly itu bisa berlaku selama 1 bulan. Kalau harian biasanya kan kita berlaku 2-5 hari ya, kalau ini bisa berlaku sampai sebulan. Nah, data apa yang harus kita butuhkan atau kriteria apa yang kita butuhkan untuk bisa menentukan trading plan kita berdasarkan sinyal tadi. Nah, berdasarkan sinyal tadi yang kita butuhkan adalah trading range, dan ini trading range-nya harus di atas 20% ya, supaya profitnya cukup bagi kita untuk bisa memuaskan gitu. Kalau di bawah juga boleh, tapi dianjurkan sih 20%. Kemudian kita akan masuk itu pada harga open di hari Senin pertama di bulan di mana edisi monthly stock hunt ini baru rilis ya. Di awal Senin pertamanya. Nah, ini diasumsikan harganya tidak beda jauh dengan harga closing di minggu sebelumnya. Umumnya di hari Jumat ya. Nah, kalau kita kan kemarin liburan, berarti di harga closing di hari Selasa. Kemudian value transaksi itu harus di atas 25 miliar ya. Ini rata-rata per minggu ya. Per minggu yaitu 5 hari. Kalau per hari kan 5 miliar rupiah per hari. Tapi kalau untuk mingguan ini harus dikali 5, jadi 25 miliar per minggu agar kita bisa memastikan saham itu cukup liquid sehingga kita bisa beli dan jual dengan dengan kepastian kita bisa dapat barang dan bisa jual barang ya. Nah, bagaimana strategi tradingnya? Nah, strategi tradingnya tadi sudah
dijelaskan kita beli di harga open Senin. Lalu bagaimana jualnya? Nah, kami sudah mengadakan survei selama setahun lebih, bagaimana kinerja trading kalau kita menggunakan periodicity weekly. Dan didapati bahwa sewaktu harga bergerak naik sesuai dengan harapan, maka jauhnya kenaikan yang bisa dicapai adalah berpatokan dari trading range-nya. Jadi kita harus buat 2 target price ya, karena bisa jadi market begitu berat sehingga jarak trading range-nya itu tidak bisa tercapai. Maka target price pertama, yaitu nomor 1 ini, profit kita adalah sebesar setengah dari trading range-nya. Nah, setiap saham kan itu ada trading range, nanti kita bisa lihat di caption selanjutnya. Setengah dari trading range-nya itu target pertama. Target kedua adalah full dari trading range-nya. Jadi dari harga beli, yaitu di open hari Senin, nanti kita tempuh jarak full sesuai dengan jarak trading range-nya. Itu jual kita untuk profit ya. Nah, bagaimana untuk loss-nya? Untuk loss-nya kita harus jual pada waktu tembus level cut loss. Nah, level cut loss ini adalah support bandar ya, support big player-nya yang merupakan support terkuat, yang merupakan indikasi itu akan bearish kalau ditembus. Nah, yang terakhir adalah kita jual pada waktu MMR turun. Nah, MMR turun ini bisa jual dengan profit, bisa jual dengan loss, bergantung kondisi harganya kemana pada saat itu. Kalau dia belum tembus support big player, tapi MMR-nya turun, kita harus jualan tetapnya. Walaupun kita belum kena target profitnya. Karena kalau MMR sudah turun, sudah pasti big player jualan, harga bisa turun lebih dalam lagi. Nah, itulah trading plan kita kalau signalnya buy and hold ya pada waktu MMR naik. Nah, bagaimana? Sebelumnya ada lagi ini bintang ya. Bintang ini kalau 5 bintang itu bagus sekali, berarti sahamnya prospek untuk naiknya bagus dan prospek untuk besarnya profit juga cukup bagus. Kalau bintang 4 itu bagus dan bintang 3 itu biasa saja. Nah, kalau Net Stock Hunt kan saya kasih bintang 2 dan 1, itu berarti kalau buruk ya. Ini nggak dibutuhkan ya untuk monthly stock hunt tiap bulannya. Oke, itu untuk buy and hold. Nah, bagaimana untuk bottom fishing? Sama pada dasarnya, hanya bedanya adalah jualnya ya. Jualnya kita dalam minggu kedua ya. Jualnya dalam minggu kedua. Jadi bisa jualnya di ini maksudnya mungkin dalam 2 minggu sebetulnya. Jadi bisa dijualnya di hari Jumat atau hari Senin berikutnya, atau jual di Jumat keduanya ya. Jadi kita ingin pasang nanti 2 target profit juga ya untuk untuk bottom fishing-nya, karena bottom fishing itu 2 minggu kita sudah harus jualan. Tapi yang pertama dan kedua ini ya, di mana ukuran tradingnya juga kita bisa jadikan salah satu target profit kita. Jadi tetap berpatokan pada trading range. Maka dalam hal ini kita punya 1, 2, 3. Yang nomor 3 ini bisa 2 target juga ya. Kalau kita jualan di hari Jumat, Senin pertama, lalu Jumat yang keduanya. Nah, kemudian jual cut loss-nya itu adalah kalau tembus level cut loss. Nah, ini biasanya pasti gede loss-nya. Atau jual pada waktu MMR-nya turun. Nah, ini jualnya bisa profit, bisa loss ya. Dan ini nggak bisa masuk dalam trading plan ya kalau MMR turun, karena kita nggak tahu kapan kedepannya MMR akan turun. Oke, itulah strategi trading kita atau trading plan-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih saham per saham dari hasil 2 signal tadi, yaitu buy and hold di mana MMR naik dan bottom fishing. Yang pertama, ini adalah saham Harum. Kita akan berupaya beli di harga open Senin yang kita harapkan tidak jauh-jauh dari harga closing hari Selasa kemarin ya, yaitu 2180. Ini dapat bintang 4, berarti cukup bagus ya. Nah, kapan kita jualnya? Jualnya adalah pada waktu kita profitnya setengah dari 13,66% ya. Setengah dari 13,66%. Nah, itu profit yang cocok sekali buat kita ya. Setengah dari 13,66% berarti sekitar 6 atau 7 ya, sekitar segitu. Nah, di berapa rupiah kebulatan fraksinya, yaitu di 2.320 ya. Nah, itu TP pertama. Nah, TP keduanya di full trading range plus 2180 ya. Jadi 2180 plus 13,66% itu jatuhnya di fraksi terdekat 2480. Nah, itu take profit kita. Lalu cut loss-nya di mana? Kalau dia tembus ke bawah
1695. Nah, ini cukup jauh ya, karena kalau kita lihat memang jauh ya dia dari spotnya ya, harga terkininya, karena dia sempat naik pada waktu hari Senin cukup jauh. Nah, hari Selasanya baru confirm semua big playernya ini beli ya. Maka cut loss-nya cukup jauh. Nanti kalau kita mau jualan alternatif lain kalau MMA-nya turunnya. Jadi harus jantungnya kuat nih kalau mau coba di Harum ya, karena level cut loss-nya jauh sekali. Tapi ada juga target jual yang berbeda, karena kita lihat ini kan demand power-nya besar sekali. Kapan kita bisa jualan di mana ada selling pressure besar di atas? Nah, sudah sempat dihitung. Maka selling pressure pertama itu di TP pertama 2.650, itu profitnya 21%. Di selling pressure kedua 3.480, berarti profitnya 59,63%. Jadi profit di selling pressure ini berarti jangka panjang ya, bukan agresif, jangka panjang yang bisa kita jadikan salah satu targetnya. Cukup besar, tapi resikonya juga besar nih, 22%, karena cut loss-nya di situ. Oke, itu untuk Harum ya. Nah, berikutnya MGRO. MGRO kita lihat belinya di sekitar 800 ya, sesuai dengan closing Selasa kemarin. Lalu jualnya di berapa? Setengah dari trading range, yaitu 21% ya, kita lihat ini kan 21% trading range ya. Kita jualan di situ. Kemudian dibagi 2 ya, kita bisa mendapatkan 880 jualannya. Lalu target price kedua di full trading range-nya 21%, berarti jualannya di 970. Nah, ini prospek kita profit ya. Nah, cut loss-nya di mana? Ini cukup jauh juga nih spotnya. Jadi kalau tembus ke bawah 675 cukup besar ya. Jadi bagusnya kalau mau gunakan trailing stop ya, seperti misalnya di sekitar sini, sekitar 770-an boleh, atau mungkin sekitar 740-an juga boleh, sesuai dengan strategi masing-masing. Tapi kalau sudah tembus ini sudah harus lari ya, kemungkinan sih udah jarang yang mau di sini ya. Atau memang turun ya. Memang turun dimanapun harga itu berada juga harus lari ya. Nah, itu untuk MGRO untuk sebulan ke depan. Berikutnya DSNG. Nah, DSNG ini belinya nanti di sebentar. Maaf. DSNG belinya di sekitar 498, jual di setengah dari 22%, yaitu 550 di 550, atau di full trading 22% di 610 ya. Lalu level cut loss-nya di mana untuk DSNG? Oh, ini chartnya salah nih. Chart DSNG sayang nih, ke copy chart yang sebelumnya ya, sorry. Jualnya di level 440 ke bawah, yaitu ruginya 11%, masih setengahnya daripada profit full ya. Atau jual pada waktu MMA-nya turun. Jadi ini bisa kita gunakan untuk untuk trading plan-nya ya, untuk DSNG. Nah, berikutnya WIM. Ini masih dalam kategori MMR naik ya. Nah, WIM memang dia sudah naik hari Selasa, tapi masih confirm ya, buy and hold big player-nya. Jadi belinya di sekitar 44 ya. Kemungkinan ada koreksi, bisa lebih bagus sih kalau koreksi. Lalu jualnya di berapa? Di 550%, 550 dan 610 ya. Kemudian cut loss-nya karena dia di 360, nggak di sini di bawah low hari Selasa, itu berarti cukup besar juga, 22%. Atau jual pada waktu MMA turunnya. Nah, ini kalau kita perhatikan level cut loss-nya cukup besar ya, tapi diharapkan tidak turun sejauh itu, karena ini big player-nya lagi yang ditemukan oleh buy and hold ini, big player lagi baru beli, sehingga untuk penurunan itu peluangnya lebih kecil. Seperti misalnya di sini WIM, kita bisa lihat demand power-nya cukup besar ya, sehingga untuk peluang mendorong kenaikannya lebih besar. Oke, itu untuk WIM. Satu lagi untuk buy and hold, yaitu Arto ya. Arto harga beli kita di sekitar 2850 ya, seperti di chartnya. Lalu jualnya nanti di 3.290, itu setengah dari 31% trading range, atau di full 31% jualnya di 3.700. Nah, cut loss-nya di mana? Nah, ini nggak terlalu jauh nih. Dia cukup dekat dengan low harganya yang pendek. Jadi hanya 9% kalau kita loss ya. Yaitu kalau
turun ke bawah 2590. Nah, ini trading plan kita untuk ARTO selama sebulan ke depan. Oke, berikutnya BJBR. BJBR kita beli di sekitar 1085 ya, 1085, lalu jualnya di 1280, yaitu setengah dari 36%, dan target keduanya di 1480, full di 36%-nya. Cut loss-nya nih cuma 5% ya, kalau turun ke 1025 ya. Lalu kita jualan juga kalau MMA turunnya. Seperti biasa kalau MMA turun kita sudah harus lari. Oke, itu untuk BJBR. Berikutnya untuk JSKY, nah MNCN. MNCN ini dia kelihatannya baru uptrend ya, dengan satu kelompok big player beli. Cuman kita harus hati-hati nih, nanti ada selling pressure dekat-dekat situ. Tapi kalau selling pressure itu tidak bekerja dengan baik, maka target profit kita adalah di trading days-nya 50% nih, hitungannya 50%, setengahnya itu jual di 1040, atau full 50%-nya jual di 1240 ya. Itu di 1240. Nah, kita akan jualan di sini kalau selling pressure di 985 dan 870, yaitu dari sini tidak menahan kenaikan harga ya. Jadi kita harus siap-siap juga untuk jualan di sini kalau memang dia bekerja sebagai penahan kenaikan. Lalu cut loss-nya di mana? Kita akan mengambil cut loss dari candle yang keempat dari hari Selasa, itu kira-kira hari Kamis kalau nggak salah. Nah, itu ada di 720. Kalau kurang dari itu, maka kita harus cut loss, sudah harus cut loss karena pasti bearish berlanjut dengan ruginya 13%. Atau kalau MMA turun juga harus jualan. Nah, bisa jadi MMA turun sebelum nembus level cut loss ini ya. Jadi ruginya nggak terlalu besar kalau memang turunnya. Oke, itu untuk MNCN. Nah, berikutnya JSKY. Nah, ini saham yang trading days-nya luar biasa nih, karena memang dia punya calon demand power yang luar biasa juga, dengan peluang mau ditarik ke atas cukup jauh. Nah, kalau dengan pembelian nanti hari Senin nggak jauh-jauh dari 220, maka profitnya target kita adalah setengah dari 125%, yang lumayan nih. Yaitu jual di 358, dan kalau full ya 125% itu jualnya di 497 ya. Masih di atas ini. Nah, jualannya kapan? Ya itu kalau 111 ya ini. Tapi kemungkinan hari Senin akan ada support baru, itu pasti ada di sekitar 178, jadi ini persentasenya akan menurun nih. Kalau support di 178 ini tembus ya, kan itu ada support baru. Dan itu biasanya MMR akan turun ya. Kalau MMR turun juga kita harus jualan. Tapi yang jelas ini berprospek sekali karena demand powernya besar ya. Demand powernya besar, bagus untuk kita terus pantau dan kita ikutin. Oke, itu untuk saham-saham MMR-nya naik. Nah, sekarang bagaimana dengan saham-saham yang bottom fishing? Dimulai dengan Mayora. Mayora dia sudah turunnya, kasih sinyal bottom fishing. Kalau kita beli hari Senin nggak jauh-jauh dari 2340, maka target profit kita sama ya. Trading days setengahnya yaitu di 2560 kita jualan, atau full trading days di 2780. Nah, jualnya kapan? Yaitu hari Senin minggu depan. Berarti ya Senin minggu depannya lagi, itu sama aja open di weekly berikutnya ya. Atau jualnya close hari Jumat minggu depan, itu sama dengan close di weekly berikutnya. Jadi ini bisa kita manfaatkan ya untuk trading plan kita. Alternatif lain adalah jualan kalau harga tembus 2260 ya, itu sebagai support big player, dan itu hanya ruginya 3,42%. Nah, biasanya memang juga akan turun. Tapi kalau harga sempat naik lalu memang turun, dalam kondisi profit juga kita tetap harus jualannya untuk menghindari profit yang terpotong. Nah, itu trading plan untuk Mayora bottom fishing. BNLI belinya di sekitar 2050. Nah, ini bintang 4 juga nih. Kemudian take profitnya nanti 2250 atau 2450 ya. Hampir 20% profitnya dalam waktu 2 minggu ya. Ini berarti tidak harus full 2 minggu, tapi dalam waktu itu. Nah, cut loss-nya ini yang cukup jauh karena support big player-nya jauh ya, yaitu di bawah 1265. Berarti kita harus pasang trailing stop sendiri kalau kita mau nggak mau cut loss-nya gede-gede. Atau kalau MMR-nya turun, kita bisa jualan. Oke. Itu untuk BNLI. Berikutnya KLBF.
kita belinya di sekitar 15.25 ya. Lalu jualnya untuk profitnya ini cukup besar, 23% per 2 di 1.700 atau full 23% di 1.890. Atau jualnya sekali lagi di hari Senin minggu depan atau Jumat minggu depannya lagi. Lalu cut loss-nya ini kecil ya, karena dia dekat sekali dengan close-nya, hanya di bawah 1.510, itu nggak sampai 1%, kita harus cut loss. Oke, silakan nih ikutin KLBF-nya. Kenapa bintangnya 3? Karena dia sedang sideways ya. Sedang sideways secara umum, walaupun range-nya profitnya bisa gede, itu karena range-nya yang memang besar. Oke, itu untuk KLBF. Berikutnya UNTR ya. UNTR. Nah, ini UNTR juga harus hati-hati karena ini bottom fishing yang keempat. Kalau ada berikutnya itu berarti diabaikan. Berarti ini bottom fishing yang terakhir yang perlu kita lihat. Dan ini ada di harga 21.125 ya. Kalau kita beli di sekitar sini, maka kita ada peluang profit 14%-an di 24.150 atau 28%-an di 27.200. Alternatif lain adalah jual di hari Senin minggu depan atau Jumat 2 minggu lagi. Nah, cut loss-nya 5,9% nih, yaitu di bawah 19.875 ya, di sekitar sini. Oke, itu untuk UNTR. Berikutnya Inco ya. Inco di 4.050 ya. 4.050, lalu ini masih makin besar trading range-nya, kita bisa take profit di 4.050 atau 5.260 untuk full di 29%. Atau jualnya di hari Senin minggu depan atau sekali lagi close Jumat minggu depan ya. Saya lupa kasih tahu kalau jualnya di close Jumat minggu depan, yaitu di jam 2.45 ya. Ini sebelum pre-closing ya, supaya kita ada kesempatan kejual barang kita. Itu paling lambat jualnya. Atau cut loss kalau harga turun ya di bawah 3750, itu loss-nya 7%. Atau kalau MMA turun. Itu untuk trading plan Inco. Selanjutnya PIVA. PIVA kita, nah ini bottom fishing-nya sewaktu udah yang kelima udah diabaikan, tapi sekarang bottom fishing yang naik ya, yang maksudnya bukan yang naik tapi yang cukup lebih tinggi dari bottom fishing yang sebelumnya. Ini kita lihat dengan 3 hari lalu ini lebih tinggi, maka mulai bekerja lagi bottom fishing-nya bisa kita gunakan. Kalau kita beli di 855, maka kita jualnya di 1000 ya. Itu 36% per 2. Atau jualnya di 1160 untuk full 36%. Atau alternatif lain jual di open Senin minggu depan atau close Jumat 2 minggu depan. Nah, cut loss-nya 5% kalau kita jual di bawah 810. Oke, itu untuk PIVA. Berikutnya Enough. Enough ini masih bagus, dia demand powernya besar sekali, jadi kita masih terus pantau dan kita manfaatkan bottom fishing-nya. Beli di sekitar 3140, jualnya di 3170 atau 4280. Alternatif lain jual di open Senin minggu depan atau close hari Jumat 2 minggu depannya. Atau jual di bawah 3110 ya, itu harus cut loss ya. Cuman kecil profitnya, nggak sampai 1% juga. Atau jika MMA turun. Jadi ini bagus nih pantau nih, karena trading Indonesia besar ya, dapat bintang 4. Berikutnya temannya yaitu KF. Sama ya, besar juga trading Indonesia. Belinya di sekitar 3150, lalu jualnya di 3760 atau 4380, atau ya open Senin minggu depan atau close Jumat 2 minggu depan. Nah, cut loss-nya nggak terlalu gede nih, cuma 2% juga, yaitu di bawah 3080 atau kalau MMA turun. Berikutnya PPRE. Nah, ini yang terakhir bottom fishing ya. Bottom fishing terakhir dengan trading range yang terbesar juga nih dari bottom fishing yang lain. Kita belinya di sekitar 176 ya. Nah, jualnya di berapa? Yaitu 247 ya, sekitar 20-an%, atau di 270 sekitar 53% ya. Atau jualnya di open Senin minggu depan atau close Jumat 2 minggu lagi. Nah, cut loss-nya juga cenderung jauh lebih kecil dibandingkan peluang profitnya ya, yaitu hampir 8% lah, di bawah 162. Atau kalau MMA turun juga harus jualan. Ya itulah trading agresif ya untuk menggunakan buy and hold dan bottom fishing dari saya. Tapi tentu Bapak Ibu pasti ingin lihat strategi yang lainnya. Nah, ini akan nanti dilanjutkan, saya kembalikan dulu ketua
sekali lagi bagi yang belum bergabung ke ke grup kami, silahkan gabung, free ya, bisa ditembak ini QR code-nya untuk bisa bergabung ke grup Telegram. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih Pak Angelo atas ulasannya. Pasti akan bermanfaat untuk trading kita sebulan ke depan ya, khususnya bagi mereka yang agresif dalam trading. Di sesi terakhir akan ada tanya jawab saham. Maka silakan Bapak dan Ibu ajukan pertanyaan-pertanyaannya di menu chat agar dapat dijawab nanti di sesi yang terakhir. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke sesi Pak Arya yang akan mengulas saham-saham yang sama namun dengan strategi yang berbeda, yang lebih konservatif. Kami persilakan Pak Arya. Oke, thank you. Saya izin share screen saya dulu ya. Semoga udah cukup jelas suara saya juga. Jelas. Ya, thank you. Nah, selamat berjumpa ya untuk teman-teman semua yang sudah join. Hari ini monthly stock hunt seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Angelo. Kita akan membahas beberapa saham-saham yang sudah ada di sinyal AMTA. Jadi hari ini kita akan bahas tetap sama ya. Jadi saya tidak pilihkan stok individual stok yang berbeda, masih sama. Cuma ada sedikit perbedaan dari strategi dan angka-angkanya. Jadi kita bagi ke beberapa bagian. Saya bagi di 2 bagian yang memang power up ketika ada momentum naik dan kemudian yang sedang buy on weakness ya. Jadi kita bagi seperti itu. Ini disclaimer-nya silakan nanti dibaca sendiri, saya nggak bacain. Yang intisarinya adalah hari ini bukan educational, jadi nggak terlalu ada banyak penjelasan-penjelasan, tetapi kita langsung stock hunt dan kemudian di mana level-level yang sebaiknya kita bisa lakukan pembelian, di level mana yang kita perlu reduce atau kurangin. Dan untuk level-level target itu bisa area-area yang bisa diwaspadai, apakah bisa langsung profit taking atau kita bisa lihat di area itu untuk pertimbangkan untuk melihat breakout atau tidak, ada penguatan lanjutan atau tidak. Ya, kita akan bahas yang pertama adalah kelompok-kelompok yang memang ada sedang kenaikan, momentum kenaikan yang sudah keluar sinyalnya dari explore AMTA. Nah, di sini saya kelompokkan ke power up, berarti memang ada kekuatan sedang naik. Ada kemungkinan berubah karakter, ada kemungkinan bisa melanjutkan ya. Jadi kita tidak bilang ini probability 100%, tapi paling tidak kita bisa antisipatif terhadap beberapa saham-saham ini. Nah, di sini ada 8 ya. Jadi ada 8 emiten yang bisa jadi pertimbangan untuk dibeli saat di awal pekan yang akan kita hadapi. Jadi mulai hari Senin ya itu udah boleh mulai dipertimbangkan. Di sini dari 8 ini saya bagi ada 3 yang risikonya lebih saya anggap lebih terukur ya, kemudian ada yang lebih high risk, itu yang warna hitam ya. Jadi tapi bukan berarti yang warna biru itu akan naik lebih kencang atau yang hitam itu lebih lemot, tidak seperti itu. Jadi cuma pengelompokannya adalah misalnya dengan likuiditas yang lebih terbatas itu saya masukin ke hitam, atau misalnya emitennya mungkin masuk kelompok yang familiar atau dari itu boleh dikatakan mungkin kelompoknya dengan second liner gitu ya. Jadi cuma ini silakan nanti dipertimbangkan masing-masing dengan risk profile masing-masing. Saya akan bacakan level-level untuk dipertimbangkan untuk entry breakout-nya. Jadi sebenarnya sinyalnya ini semua dari AMTA, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang sudah dibahas dari Pak Angelo. Sama ya, misalnya pada saat breakout kekuatan naik itu saya pertimbangkan untuk BJBR itu di level 1175. Kalau nggak salah saya perhatikan Pak Angelo sedikit di bawahnya ya. Tapi jadi kalau ikutin yang sinyal AMTA boleh, atau kalau mau lebih meyakinkan strateginya saya pakai 1175. Nah, kemudian untuk target itu mirip ya saya, tapi di 1500, di kisaran 1500 itu bisa dipertimbangkan untuk langsung profit taking, atau bisa lihat tuh kalau ada kekuatan yang lebih bagus, momentum di kisaran 1500 bisa hold. Kalau enggak, misalnya agak ragu-ragu, itu boleh langsung tutup aja. Nah, kemudian untuk level stop atau level stop ini adalah satu level di mana kita bisa reduce posisinya atau kita bisa langsung switch ya ke cash kembali untuk mencari emiten yang lain. Itu di 1025. Nah, kemudian saya masuk ke Harum. Ke Harum itu saya pertimbangkan untuk breakout-nya di 2220.
2220, kemudian level stopnya atau dikatakan bahwa boleh reduce ya, ini udah nggak asik nih kalau di bawah 1900, itu agak udah kehilangan momentum untuk Harum. Kemudian untuk targetnya di 2850. Dan untuk MNCN itu untuk breakout 870, stopnya di 765. Jadi kalau sampai ke 765 itu perlu diwaspadai ya. Jadi bagi mereka yang risk profile-nya mungkin lebih tinggi, kalau mau hold terserah, tapi kalau dari saya 765 ke bawah itu agak kurang momentumnya, khususnya untuk yang power up ini. Kemudian kita paling dekat itu di level 1000, tapi round number 1000 ini nanti dipantau. Pada saat di level 1000 ketika ada kekuatan buying power yang masih kuat gitu ya, masih orang masih menyerbu gitu ya, masih ada upside, boleh hold tapi tetap trailing stop ya. Jadi level target itu diperhatikan trailing stopnya. Kalau misalnya trailing stopnya Anda cukup ketat, ketika dia turun kembali dan menyentuh, itu perlu langsung direalisasikan keuntungannya. Nah, terus kita masuk langsung ke WIM. WIM itu saya di 65 breakout-nya 464. Kemudian untuk stopnya di 416, untuk targetnya di 600. DSNG itu di level breakout 510, untuk stopnya di 47, untuk targetnya di 625. Untuk ART itu tadi beli sesuai yang tadi sudah disampaikan atau tunggu breakout 2870. Kemudian stopnya di 2590. Ini weekly chart ya. Nah, kemudian untuk target di 3800. Untuk JSky itu entry di breakout 272, bisa stop di level 152. Jadi kalau kondisinya lebih lemah dari 152 itu bisa di reduce posisinya atau di switch ya tempat lain. Nah, kemudian untuk targetnya 366, untuk MJRO itu entry-nya breakout 810, untuk stopnya itu di bawah 775, dan untuk targetnya itu sampai ke 910. Saya sampaikan sekali lagi, diperhatikan level-levelnya. Kalau level entry itu bisa langsung entry ketika hari Senin itu karena udah sinyal, tapi atau pakai level breakout yang tadi saya sebut ya. Kemudian level stop yang tadi saya sudah sampaikan juga, target diperhatikan kalau tersentuh itu bisa profit taking langsung atau pakai trailing stop aja. Nah, kemudian untuk yang buy on weakness, strategi buy on weakness itu the tactical, itu ini sebenarnya agak lebih kompleks ya, karena belinya bisa bertahap. Kadang-kadang begitu kena pada saat pelemahan itu dia bisa masih melemah lagi, jadi nggak langsung reversal naik gitu. Jadi ini perlu strategi khusus sebenarnya. Bisa dilakukan pembelian bertahap ya. Pembelian bertahap dimulai karena sinyalnya udah keluar, itu sebenarnya sudah bisa dimulai pembelian. Tetapi saya ada level-level lagi bahwa di mana bisa membeli sampai dengan level yang saya sebut ya. Jadi ini saya sebut bukan level entry pertama. Level entry pertama itu karena sinyal udah keluar di AMTA, silakan Anda beli di hari Senin besok, atau ketika ada pelemahan lanjutan turun ya bisa beli sampai level entry-nya ya. Jadi saya akan sebut di semua saham yang ada di sini, saya kelompokin yang biru dan hitam ini. Saya sebut yang biru dulu, dari BNLI bisa beli mulai Senin atau sampai level entry 1975 untuk BNLI. Nah, tapi stop di kisaran 1550. Kalau 1550 ke bawah itu kelihatannya sudah agak kurang baik kondisinya ya, technically. Jadi semua di sini tidak bahas fundamental, semua technically untuk trading technically. Nah, kemudian targetnya sampai di 2660. Silakan kalau yang masih cukup kuat, jangan lupa trailing stopnya. Inco itu bisa beli di level harga sekarang sampai ke 3.900, stopnya di 3.750, targetnya sampai 4.720. KLBF itu bisa entry di level sekarang sampai 14.10, bisa stop di 14.10, bisa ditargetkan sampai 15 paling tidak. Tapi kalau breakout ini masih ada upside lanjutan. Kemudian MYOR itu bisa beli di level sekarang sampai dengan 2250 andai kata ada pelemahan lanjutan, dan kemudian stop di level 2160, kemudian targetnya di 2600 paling tidak ya. Tapi boleh diperhatikan dibandingkan dengan yang tadi sudah disampaikan juga, kalau misalnya upside-nya kelihatannya agak-agak kurang meyakinkan, jangan dipaksakan oh ini pasti harus ke 2600 ya, enggak ya, tapi ini boleh jadi gambaran. Nah, kemudian UNTR itu di entry di level sekarang atau pelemahan lanjutan sampai 19875, stopnya di 18375, agak dekat ya, sebenarnya nggak terlalu jauh untuk weekly chart. Kemudian untuk target sampai 25175 untuk UNTR.
Selanjutnya saya sampaikan ke bagian yang warna hitam, itu ada enough. Enough itu bisa beli di level-level sekarang atau bahkan sampai pelemahan lanjutan ke 2.800. Nanti silakan ya pakai strategi sendiri ya, mau belinya nunggu atau misalnya mau langsung beli terus bagi 3 kali, ada yang mau bagi 5 kali, terserah ya. Tapi nanti ya hari ini kita nggak bahas detail strateginya, mungkin next time. Tapi saya sebut angka-angkanya dulu. Enough sampai 2.800, stopnya di 2660, target sampai 3770 dulu ya. Kemudian KF itu bisa beli di level sekarang sampai ke level 3000, stopnya di 2810, kemudian bisa ditargetkan sampai 3860. Untuk PYFA bisa beli sampai dengan 800, stopnya di 775, target penguatan sampai 1035. Untuk PPRE bisa pembelian dilakukan ini yang buy on weakness ya, pelemahan sampai ke 162. Hati-hati stop di 139. Kalau di bawah 139 itu perlu diwaspadai, kelihatannya momentumnya udah kurang baik juga. Nah, kemudian target sampai 224. Ya, jadi yang sudah saya bacain sekali lagi saya tekankan bahwa strateginya kalau buy on weakness itu tidak bisa diharapkan langsung begitu kita beli langsung naik. Mungkin ada pelemahan lanjutan, oleh karena itu siap-siap untuk bisa membeli bertahap. Ya, kalau mau beli sekali ya juga boleh, tapi tetap risk manajemennya itu adalah bisa dipertimbangkan pembeliannya total dari portfolio berapa, position sizing tolong diperhatikan ya. Jadi kita berikan kesempatan untuk bisa tanya jawab dan juga nanti ada closing juga dari saya dan Pak Angelo. Semoga udah cukup jelas. Kalau misalnya nanti yang belum jelas silakan saya beri kesempatan bisa WA untuk dapat price detailnya dari saya kalau yang nggak sempat nyatet. Saya kembalikan dulu kepada ketua. Terima kasih Pak Arya untuk pencerahan yang mantap dari ulasan-ulasannya tadi. Pasti akan meningkatkan kinerja trading kita ya Bapak dan Ibu selama bulan November ini. Sekarang sebelum kita mau masuk ke sesi tanya jawab saham yang akan dijawab oleh Pak Angelo dan Pak Arya, kita mau foto bersama dulu. Jadi jika Bapak dan Ibu berkenan, boleh menyalakan kameranya masing-masing, kita mau foto bersama. Pak Angelo yang bantu foto? Iya, oke. Oke, kita tunggu open dulu semua. Halo Pak Steven. Oke. Belum semua nyala ya kamera. Belum siap Pak, nggak dikasih tahu semua Pak. Oh iya, sisiran dulu deh. Belum dandan. Oke, mungkin udah cukup ya. Yang masih mati kamera mungkin belum siap. Oh udah masih ada. Waduh ada Bruce Lee. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Set dulu. Ya, di save dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih untuk kesediaannya Bapak dan Ibu untuk foto bareng. Nah, sekarang mari kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat ya. Dari Pak Rian Wiguna. Friend, Pak Angelo? Friend ya, kalau gitu saya share dulu. Kelihatan? Kelihatan ya share-nya? Oke, Belum untuk ada. Oh, belum. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Ya sudah. Oke, oke. Nah, friend, kita ini chart weekly ya, chart weekly bukan daily. Jadi ini untuk sebulan ke depan, bahkan untuk sebulan ke depan nih, friend masih belum ada tanda-tanda bagus ya. Big player-nya juga masih jualan terus ya. Dia sempat mau naik, tapi ya ketahan sama support yang berubah menjadi resisten ya. Jadi untuk friend kita jangan dulu. Ini dari pertanyaan dari Pak Rian kalau nggak salah ya. Pak Rian, jangan dulu ya Pak Rian. Ya. Nah, berikutnya LSIP. LSIP juga belum Pak Rian. Ini kita masih tunggu. Hari Senin, kemungkinan hari Senin akan ada resisten baru di 1010 nih. Nah, kalau itu ditembus, ini memang akan naik. Nah, itu baru kita bisa ikutannya. Tapi ya kita tunggu dulu, jangan sekarang. Karena ini kalau ini jadi selling pressure, ini turunnya akan cukup jauh. Oke, itu untuk LSIP jangan dulu. Untuk Antam berikutnya. Nah, untuk Antam, kita harus tunggu sampai dia tembus ke 1145 ya plus 1% sih. Tembus itu baru kita bisa ikutan, atau kalau muncul bottom fishing ya seperti angka 3 di kemungkinan sih munculnya angka 1 dulu nanti. Itu muncul baru kita bisa ikutan. Jadi dipantau mungkin munculnya dari 1 atau 2 minggu pertama ya dari awal November. Breaknya juga mungkin kita harus tunggu 1-2 minggu pertama. Oke, itu dari Pak Rian ya untuk 3 saham itu. Berikutnya Pak Arya mungkin mau kasih strategi lain untuk Antam? Masih oke, inline. Soalnya daily juga mungkin nanti waktu hari Senin ini yang ditanya-tanya ini semua mungkin bisa ada perubahan Pak di pekan depan ya. Jadi di berjalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini mungkin bisa ada perubahan nih dari yang kita bahas hari Sabtu ini, hari Minggu ini. Iya, tapi mungkin nggak terlalu ya karena kita bisa kan chart weekly. Chart weekly berarti dalam seminggu itu memang kita harus pantau gitu. Ya. Setiap minggu. Oke, berikutnya BBRI dari Pegasus. Jadi ini yang kita bahas ini untuk sebulan ke depan ya, bukan untuk daily. Nah, BBRI di dalam weekly ini nggak ada istilah expire ya, beda dengan daily. Jadi untuk BBRI memang masih hold dia untuk uptrendnya. Di sini dia ada bottom fishing beberapa kali lalu mulai rally ya. Jadi kelihatannya masih oke. Sampai mungkin nanti kena di 3570 kita lihat nih apakah dia lanjut atau malah mentok lalu turun ke bawah. Lebih ke arah lanjut ke atas ya karena kita lihat demand powernya ini cukup besar ya. Setelah itu nggak ada tanda-tanda selling pressure yang besar. Jadi untuk BBRI sih kelihatannya masih mantap lanjut uptrendnya. Berikutnya BBCA. Nah, BBCA masih juga dia kondisi uptrend karena jualan yang besar, jadi kita masih bisa bertahan untuk ikutin saham ini. Kalau kita mau beli ya berarti mungkin tunggu signal-signal ya, tapi secara umum ini masih bagus selama sebulan ke depan. Kita masih bisa terus ikutin. Cuman trading Indonesia mungkin kecil ya, nggak seperti yang lainnya. Ini 20% karena chartnya mingguan. Berikutnya BRPT. Nah, BRPT juga dia baru kira-kira dalam bulan lalu ya, dalam bulan Oktober dia confirm buy and hold dan demand powernya cukup besar. Jadi untuk menempuh jarak ke atas ini masih cukup bertahan ya. Ini cukup langgeng nih, masih bisa kita harapkan. Jadi untuk BRPT juga masih oke untuk bulan November. Mungkin juga Desember juga ya. Tapi kita lihat selanjutnya aja. Nah, itu dari Pak Pegasus ya. Masih inline Pak Arya? Masih oke? Masih oke Pak. Masih oke ya. BMTR dari Bu Linda. Nah, BMTR ini juga jangan karena bahkan dalam chart weekly ini masih confirm jualan terus ya big plan-nya. Jadi kita skip aja. Dari Pak Jeffrey Telkom. Telkom juga jangan dulu ya, karena ini juga bisa jadi calon selling pressure nih yang besar. Nah, kita hindari dulu. Berikutnya SMRA.
SMRA, nah kita sedang tunggu nih. Kalau dia tembus ke atas 665 plus 1%, baru kita bisa ikutan dan itu bagus ya untuk selama bulan November. Dan kelihatannya sih akan tembus karena kita lihat ada demand power yang cukup besar, masih belum ngapa-ngapain. Maksudnya masih belum ada yang jualan ya dari hasil demand power ini. Jadi kita bisa pantau aja SMRA untuk kita ikutan. Nanti kalau bisa lihat chart daily-nya bisa dapat timing yang bagus untuk ikutan di bulan November karena memang dia sudah supportnya di upgrade terus ya, kemudian demand power masih besar, berarti ini arahnya kepada penembusan 665 plus 1%. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Pak Lukas, DJI dan bursa luar merah selama beberapa hari saat indeks libur. Biasa pengaruh, bisa enggak sih? Walaupun lebih sering pengaruh ya, tapi gimana kalau menurut Pak Arya? Ya, memang sempat fear sampai dengan akhir Oktober ya. Nanti kelihatannya setelah Pilpres Amerika itu baru lebih ada new hope. Ya, jadi nanti siapapun yang menang itu akan bikin new hope juga ke Amerika sehingga ada sentimen baru ke regional Asia, emerging market termasuk Indonesia. Jadi nggak usah terlalu khawatir, bagusnya kita libur ya. Memang ada beberapa tekanan jual di sana, tapi karena ETF Indonesia juga libur, jadi kemungkinan dampaknya paling di awal-awal pekan ya. Jadi nanti perhatikan itu, kita kan hari Senin itu baru tanggal 2. Jadi kemungkinan setelah itu Pilpres tanggal 3. Jadi nggak lama sesudah itu mestinya udah ada udah hilang lagi itu sentimen dari pelemahannya. Jadi kelihatannya hanya sesaat ya. Sesaat ya, untuk sentimen jangka pendek yes, tapi kalau dirapel aja itu yang seminggu kemarin kita libur. Oh iya, betul. Dan untuk indeksnya juga kita lihat masih stabil ya. Ini kita berharap dia tembus ke 5139 sehingga MMN akan naik lagi dan itu akan semakin oke banget. Kalau bicara koreksi bisa aja ada koreksi ya. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan kemungkinan besar hanya sesaat. Jadi kita masih bisa punya harapan lah selama bulan November untuk trading lebih leluasa. Oke, berikutnya dari Pak Albert Bull. Nah, Bull ini oke banget ya. Bahkan dari weekly ini oke banget. Dia demand powernya besar. Dia sudah tembus ya, baru tembus seminggu lalu. Dalam bulan Oktober kita bisa ikutan nih Bull nih. Selama bulan November kelihatannya akan oke. Oke, berikutnya Best. Best juga masih bagus ya. Ini bicara uptrend ya, bicara uptrend. Belum ada konfirmasi selling pressure juga, meskipun ininya belum, masih flat ya, masih flat. Di hitungannya ini ada yang nama one day trading, berarti ada yang namanya weekly, dia done di selama seminggu itu. Tapi secara uptrend dia masih oke nih, masih stabil. Jadi untuk ikutan di Best selama November ini masih berprospek lah. Berikutnya BSDE. BSD juga ada 2 kelompok big player confirm buy and hold ya minggu lalu. Jadi demand power juga cukup besar ya, ada di beberapa lokasi. Jadi pasti banyak bandar yang pegang barang, ini pasti akan berupaya untuk dorong terus harga ke atas. Jadi bagus nih BSD. Berikutnya Medco. Nah, Medco jangan dulu ya, ini masih ada selling pressure besar. Bahkan dalam weekly kita lihat dia masih kurang bagus. Kalau di daily mungkin ada ketangkap ya reboundnya, tapi secara umum weekly selama bulan November tidak direkomendasikan. Oke, dari berikutnya dari Suherman Sido. Ingat ya, ini kita buka chart weekly, jadi untuk berlaku selama sebulan. Jadi kalau ada koreksi-koreksi yang cukup mungkin bikin jantungan, nggak usah khawatir karena secara 1 bulan dia masih cenderung aman ya. Ini juga Sido aman nih, konsisten sekali big player-nya semuanya buy and hold, lalu dengan demand power yang besar ya. Jadi kita bisa ikutan bahkan lagi murah-murahnya nih kalau dilihat dari chart weekly-nya untuk Sido. Silahkan nih. Cuman trading days-nya aja yang tidak terlalu menarik. SMRA kita juga lagi tunggu ya dengan demand power yang lagi menunggu juga. Kalau dia tembus ke SMRA sudah tadi ya? Iya sudah, SMRA pantesan kayaknya mirip. Berikutnya CTRA.
CTRA nah kita juga lagi tunggu 845 ya. Ini aneh, harus ditunggu nih karena kalau tidak tembus 845 lalu dia turun menembus 780 kurang 1%, ini akan menjadi selling pressure yang besar ya. Jadi ini benar-benar harus dipantau, sabar, jangan mendahului ya, jangan mendahului signal, kita tunggu aja dulu. Oke. P1. P1, nah kita lagi tunggu penembusan 420 plus 1% ya. Karena kalau itu terjadi, maka ini akan confirm menjadi demand forward yang mulai bekerja lagi nih. Bagus nih, boleh dipantau nih untuk P1. Trading ini juga cukup ya. Kalau 37 berarti sekitar 8% kali untuk 5 hari. Oke, ini boleh dipantau nih untuk P1. 420 plus 1% ditembus, boleh ikutan nih. PTPP baru 2 minggu lalu ya kelihatannya buy and hold dengan demand power yang istilahnya ngantri di masa lalu. Ini boleh kita jadikan salah satu sampilan selama bulan November. Silakan nih PTPP. BJBR. Nah, BJBR juga 3 kelompok big player confirm buy and hold di minggu kemarin. Ini ada demand power besar sekali. Nggak usah panjang lebar, langsung ikutan aja karena sempat dikasih murah juga nih di hari Selasa ya. Silakan nih BJBR. Berikutnya dari Bulinda, PTBA. PTBA jangan dulu ya, kita masih tunggu resistennya tapi masih jauh. Jadi kita skip saja. ICBP Pak Ivan tadi kelewatan kayaknya. ICBP deh dari Pak Ivan. Oke, ICBP. Nah, ICBP ada koreksi tapi dia udah mendekati support nih. Jadi kalau misalnya mau ikutan dari support ini boleh-boleh saja ya. Cuman kalau kita lihat trading range ya, ini kalau untuk harian akan cukup kecil nih trading range-nya. Tapi kalau selama bulan November kita mau ikutan boleh ya. Cuman cut loss-nya sih agak jauh nih di 9.075. Jadi kalau kita ikutan lalu masih turun agak riskan ya. Kita ikutannya kalau dipantau di daily aja untuk bisa dapat signal timing yang lebih bagus. Tapi kalau untuk bulan November ini karena dia sedang downtrend meskipun masih dalam kondisi big pair-nya buy and hold, tapi kelihatannya memang dia lagi kasih murah dulu. Kita tunggu sampai mungkin turun ke 9.000 ke bawah 9.600 lalu dia balik lagi. Nah, itu baru kita bisa ikutannya karena itu berarti big plan-nya baru kasih dorongan lagi untuk lanjut uptrend. Untuk sementara ini jangan dulu, kita pantau dulu. Aces nih dari Pak Ivan. Nah, Aces lagi sideways. Dari sideways gini mungkin kalau mau trading juga tidak terlalu menarik. Tapi kalau mau ikutan selama November dengan berharap dia tembus ke 15.85 plus 1% itu masih bisa prospektif ya. Dan kalau itu terjadi, ada demand power yang cukup besar ya di bawah sini yang bisa kasih kita cukup profit yang cukup lah, nggak terlalu besar sih profitnya karena trading range tidak terlalu besar ya. Oke, itu untuk Aces selama November. Nah, berikutnya dari Bulinda lagi GGRM. GGRM juga jangan dulu ya. Jangan dulu, kita tunggu sampai konfirmasi, resistennya juga masih jauh. Kita sip dari Pak Lukas, trend. Trend ini agak baru dia. Jadi kalau untuk dilihat secara weekly belum cukup banyak yang bisa dibaca. Tapi selama bulan November dari dua kelompok big player yang baru jualan, kelihatannya jangan dulu ya untuk trend. Berikutnya Aisyah. Nah, Aisyah juga masih oke selama bulan November dia. Uptrendnya masih, walaupun dia sideways tapi kelihatan masih lebih mengarah ke uptrend karena bottom visinya terus mendaki. Jadi boleh, silakan yang mau coba ikutan di sini, tapi trading range-nya nggak menarik sekali ya. Ini kecil sekali trading range-nya. SMBR dari Pak Ferli. SMBR untuk selama bulan November juga masih oke nih.
trade Indonesia besar ya. Jadi kalau mau ikutan, kalau dia turun bisa digunakan kesempatan sebagai buy on weakness ya, apalagi kalau muncul bottom fishing itu akan lebih oke lagi reboundnya. Dari Pak Arifin, same, Same. Nah, Same selama bulan November dia masih oke nih, tapi kelihatannya masih akan ada koreksi. Kalau dia koreksi baru kita bisa bagus ikutannya. Trade Indonesia ini cukup bagus nih, 64% nih per minggu ya, dalam satu minggu. Per bulan ya. Dalam satu bulan jarak tempuhnya 64%, dan kalau dia tembus 1791%, demand powernya akan luar biasa besar sehingga kenaikannya juga akan sangat signifikan. Boleh dipantau nih untuk Same. Bagus nih Pak Arifin pilihannya. Oke, berikutnya dari Pak Gising PTBA sudah ya. Dari Pak Arifin lagi WSKT. WSKT juga oke, karena minggu lalu ada satu kelompok buy and hold dengan demand powernya juga oke banget. Jadi silakan nih langsung ikutan nih sebelum dia terbang ya. Dan kelihatannya kalau benar jadi demand power juga sama seperti yang tadi, kenaikannya cukup lumayan. Di sini ada selling pressure ya di sekitar mungkin 1.700, tapi itu sudah tinggi sekali. Jadi prospeknya cukup lumayan nih WSKT. Dari Pak Rodius MTDL. MTDL ada bottom fishing minggu lalu, maksudnya hitungannya 2 minggu lalu ya. Untuk besok ini berarti 2 minggu lalu, berarti masih ada peluang untuk naik selama minggu besok nih, selama Senin besok ini kita bisa masuk di open, lalu kita jualan di hari Jumat ya, minggu depan ini. Ini cukup bagus juga nih trading Indonesia, mungkin bisa dapat sekitar 7-8% nih nanti profitnya. Oke, itu untuk MTDL. Berikutnya BFIN. BFIN juga 4-4-nya bagus ya. Kalau daily kan hitungannya hot bandar, tapi untuk weekly nggak ada itu ya. Cuman kita memang bisa nilai big plan-nya belum jualan sama sekali. Jadi kalau mau ikutan silahkan nih, selama bulan November masih prospektif. MMLP dari Bu Linda. MMLP ada Satway. Nah kalau kita mau ikutan silahkan. Kalau dia tembus ke 27 plus 1%, kita bisa ikutan lebih agresif ya. Karena ini berarti demand power-nya mulai bekerja lagi dengan untuk mendorong harga selama bulan November. Oke, silakan Bu Linda nih. Nah, dari Pak Rodius ACST. ACST jangan dulu nih, semuanya jualan ya. Ngeri, padahal sempat jadi prospektif juga nih. Tapi sayangnya big plan-nya memilih untuk jualan. Berikutnya Tebik. Tebik ini oke, demand power besar ya, silakan nih. Nggak perlu pikir panjang lagi, walaupun trading range-nya tidak terlalu menarik ya. Nah, yang terakhir nih dari Pak Gising, INDF. INDF lagi sideways ya, walaupun ada demand power cukup besar, tapi bandarnya lagi biarkan sideways dulu. Jadi kita tunggu saja sampai penembusan 7175 plus 1%, baru kita bisa ikutan, karena di situ harga akan didorong untuk lebih rally melanjutkan uptrend. Oke, sudah terjawab semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua. Terima kasih Pak Angelo dan Pak Arya. Kami senang mengundang Bapak dan Ibu kembali untuk hadir lagi ke acara edisi Desember 2020 awal bulan depan. Jadi sekarang monthly stock hunt untuk November 2020 akan kami tutup, dan nanti yang edisi Desember 2020 kapan dibukanya pendaftaran akan kami umumkan di grup Telegram kami. Jadi bagi yang belum masuk grup Telegram silahkan masuk. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya. Semoga ulasan-ulasan saham sore ini dapat menghasilkan CHC, yaitu capek hitung cuan. Semoga sukses selalu. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Halo Pak Gubat. Wah, sambil jaga warung nih Pak Gubat. Wih, keren banget. Dan kasih Pak Angelo, Pak Arya. sama-sama Pak Stephen. Iya Pak. Luck ya semuanya, sukses selalu, stay safe, sehat selalu juga.
Nanti rekaman akan saya taruh di YouTube ya. Cuman mungkin hanya bisa ditonton dengan menggunakan akun Google yang sudah masuk ke form pendaftarannya. Oke, saya tutup meetingnya. Sampai jumpa lagi.